Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait tentang penyakit akibat kerja atau yang biasa disebut dengan PAK. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Ani. Untuk mata kuliah ini mengajar penyakit akibat kerja untuk peminatan kelas K3. Sebelum Ibu lanjut pada pembelajaran, silahkan subscribe dulu di pojok K3, kemudian di Instagram Anisri Bijak dan PMBFKM Univet. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu sejarah penyakit akibat kerja, yang kedua besaran masalah, dan yang ketiga pengertian dan jenis penyakit akibat kerja. Sejarah penyakit akibat kerja. Perlu diketahui pada tahun 1494 sampai 1555, tokoh ilmuwan Georgius Agricola dari Bohemia menemukan gejala silikosis dari tambang yang terdapat di dalam bukunya bernama Buku of the Tin Metallic. Kemudian tahun 1493 sampai 1541, tokoh ahli Theophrastus Bombastus van Hohenheim Paracelsus dari Austria menyadari adanya hubungan dosis dan respon yang menjadi dasar ilmu toksikologi. Berkembangnya zaman, pada tahun 1633 sampai 1714, tokoh kesehatan bernama Bernardino Ramanzini atau biasa disebut sebagai tokoh Bapak Kesehatan Kerja menulis buku tentang penyakit di kalangan pekerja dengan judul A Diatribe on Disease of Workers. Dan pada tahun 1493 sampai 1541, Theophrastus Bombastus van Hohenheim Paracelsus dari Australia ini menyadari adanya hubungan dosis respon yang menjadi dasar ilmu toksikologi. Nah, ini saya ulang lagi ya. Selanjutnya, upaya peningkatan kesehatan kerja dimulai pada abad 19, di antaranya tahun 1801 sampai 1885. Anthony Ashley Cooper melakukan penurunan jam kerja dan peningkatan kondisi kerja bagi pekerja wanita dan anak di tambang, pabrik, dan tempat kerja lainnya. Jadi pada zaman dulu itu pekerjaan itu mulai dari industri ya, perindustrian, kemudian pertambangan itu anak-anak dan wanita dipekerjakan. Jadi anak-anak di sini anak-anak di bawah usia ini ya kerja ya. Jadi yang masih dikatakan usia anak ini sudah dipekerjakan. Nah, kemudian tahun 1740 sampai 1804, Dr. Thomas Percival melakukan pelaporan pekerja anak pada perusahaan tekstil. Kemudian berkembang tahun 1771 sampai 1858, Robert Owen menerapkan kondisi kerja yang baik bagi pekerja tekstil. Jadi pekerja-pekerja anak tadi sudah tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja. Kemudian 1863 sampai 1932, Dr. Thomas
Leger sebagai inspektor pabrik pertama di Inggris menulis buku Industrial Maladies tahun 1934. Dan tahun 1842 sampai 1915, Erisman tokoh Rusia, dan tahun 1869 sampai 1870 Hamilton ini menemukan terkait dengan keracunan timah. Selanjutnya, besaran masalah. Kenapa penyakit akibat kerja perlu dipelajari dan menjadi salah satu pokok bahasan penting dalam pembelajaran keilmuan masa kini? Karena menurut ILO tahun 2018 masih terdapat banyak pekerja meninggal setiap tahunnya yang disebabkan oleh kecelakaan dan penyakit akibat kerja, di mana sekitar 2,4 juta kematian disebabkan oleh penyakit akibat kerja. Di Cina, tahun 2010 dilaporkan 27.240 PAK, termasuk 32.812 diantaranya disebabkan karena pajanan debu. Dan di Argentina, tahun 2010 terdapat 22.301 kasus penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh MSDS dan pernafasan. Apa itu MSDS? Musculoskeletal disorder, ya, penyakit terkait dengan nyeri persendian di tulang belakang. Nah, besaran masalah lainnya di Jepang tahun 2011 terdapat kasus penyakit akibat kerja sebanyak 7.779 yang disebabkan oleh gangguan punggung bawah. Ya, ini biasanya karena kebanyakan duduk dan pneumokoniosis. Ya, ini terkait dengan penyakit pernafasan, ya, saluran pernafasan. Karena tersumbat oleh debu-debu. Kemudian tahun 2011 di Inggris dilaporkan 5.920 penyakit akibat kerja disebabkan oleh pneumokoniosis dan mesotelioma dan osteoartritis. Kemudian di Argentina tahun 2010 terdapat 22.301 kasus penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh MSDS dan penyakit pernafasan. Kemudian di Amerika terdapat 207.500 terdiri dari penyakit kulit, gangguan pendengaran, dan pernafasan. Di Indonesia, mulai dari 211 sampai 2014 terdapat beberapa kasus, di mana kasus paling tertinggi yaitu ada di tahun 2013, yaitu 97.144 kasus. Selanjutnya, apa itu penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja atau disebut juga sebagai occupational disease, di mana penyakit ini timbul karena hubungan kerja. Untuk landasan hukumnya, teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 terkait dengan penyakit akibat kerja, di mana sebelumnya diatur di Kepres Nomor 22 Tahun 1993. Dan perundangan lain terkait dengan penyakit akibat kerja ada terkait dengan peraturan jaminan sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 14 1992. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2019. Di sini disampaikan bahwa penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, di mana di pasal 1.2 Jaminan Kesehatan Kerja atau JKK adalah berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat mengalami kecelakaan atau penyakit akibat lingkungan kerja. Penyakit didiagnosa penyakit PAK atas keterangan surat dari dokter berhak mendapatkan JKK. Menurut International Symposium atau ILO,
tahun 1992, adanya faktor penyakit akibat kerja ini disebabkan karena adanya faktor paparan, faktor infeksi, dan karena adanya area endemik malaria, HIV, AIDS, dan DB. Nah, untuk ciri-ciri penyakit akibat kerja diantaranya adalah berhubungan dengan pekerjaan atau lingkungan kerja, terkait dengan lama kerja dan paparan resiko, kemudian tidak menular, tidak menurun, timbulnya lama, karena sifatnya kronis, kemudian masyarakat tidak bisa terkena, kecuali ada paparan ya, yang mengarah pada dampak jangka panjang, kemudian ada kaitannya dengan waktu libur dan istirahat. Nah, penyebabnya ini merupakan bagian dari prinsip faktor, yaitu pekerjaan, lingkungan kerja, kemudian primary factor, yaitu ada agen bahaya kimia, fisik, dan ergonomi, serta biologi ya, ada kontribusi faktor juga yang memperberat atau mencetus terjadinya penyakit. Kemudian kondisi faktual PAK di Indonesia, ini jumlah kasus PAK-nya rendah, tidak ada, tidak terdiagnosa, tidak dilaporkan, tidak memahami ketentuan kebijakan perusahaan, tidak terdeteksi, dan tidak ada data awal. Artinya di sini PAK di Indonesia belum begitu menjadi perhatian khusus, sehingga ini perlu dipelajari sehingga data-data terkait dengan PAK nanti bisa diupdate. Nah, diagnosa PAK, pemantauan kesehatan atau health surveillance, ini melalui kegiatan anamnesa, yaitu riwayat penyakit, pekerjaan, hubungan pekerja, kemudian pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang meliputi biomonitoring, ronsen, dan lain-lain. Untuk pemantauan lingkungan bisa dilakukan risk assessment, korelasi dengan penyakit, dan pengukuran lingkungan kerja. Kemudian pencegahan PAK bisa dilakukan risk assessment, yaitu melalui identifikasi, evaluasi, dan pengendalian, kemudian pemeriksaan kesehatan kerja atau medical check-up, untuk pemeriksaan awal, berkala, dan khusus. Kemudian perlunya komitmen manajemen, yaitu yang sifatnya promotif, preventif, law enforcement, dan sanksi, serta reward. Adapun untuk pengelolaan PAK ini menjadi bagian dari kecelakaan kerja yang mana harus dilaporkan 2 kali 24 jam setelah didiagnosa dan dicatat ya. Untuk cacat, kompensasi, dan rehabilitasi kerja ini juga akan diberikan. Nah, jenis PAK berdasarkan Perpres tahun 2019 nomor 7, di mana di situ mengacu pada ILO 2010, diantaranya adalah penyakit yang disebabkan paparan agen dari tempat kerja meliputi faktor kimia, faktor fisika, penyakit akibat biologi, dan infeksi penyakit. Kemudian penyakit akibat dari sistem target organ, pernafasan, kulit, gangguan otot dan kerangka, serta gangguan mental dan perilaku, penyakit kanker akibat kerja, penyakit spesifik lainnya. Ini semua ada di Perpres nomor 7 tahun 2019. Nah, untuk referensi nanti teman-teman silahkan download Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang PAK, kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jam sostek, Peraturan Direksi nomor 65 tahun 2020 tentang pedoman tata kelola BPJS Kesehatan, dan PP nomor 14 tahun 1992. Nah, terima kasih. Demikian untuk pengantar terkait dengan PAK. Selanjutnya, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Salam sehat.